Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Presiden Jokowi dituduh memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, SMA, bahkan ijazah S1-nya juga. Ini cukup menghebohkan. Benarkah tuduhan ini? Mari kita lihat. Salah satu tuduhan itu menyebutkan bahwa Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo. Karena SMA Negeri 6 Surakarta atau Solo baru berdiri pada tahun 1986, sementara selama ini dinyatakan bahwa Jokowi lulus SMA pada 1980. Nah, Agus Wijayanto, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta mengklarifikasi bahwa ijazah kelulusan Jokowi tertulis 1980 dengan nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau SMPP. Sekolah itu berubah menjadi SMA Negeri 6 pada 1985. Saudara, kita juga sering berkesimpulan alkitabiah berdasarkan data-data yang sangat lemah. Apalagi didorong oleh kemauan-kemauan yang tendensius, maka perkiraan, pemikiran, dan analisa yang lemah akan sangat menyesatkan. Ini ada satu contoh penting. Di zaman Yesus ada kelompok Saduki. Mereka sangat besar dan berpengaruh. Dan orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada hari kedatangan Tuhan. Tidak ada kiamat. Tidak ada surga. Tidak ada kehidupan kekal. Kematian adalah bagian akhir perjalanan hidup manusia. Kok bisa? Kenapa sekelompok orang yang percaya Alkitab dan menyembah kepada Tuhan Allah Pencipta, kok bisa tidak percaya pada kebangkitan dan kehidupan kekal bagi manusia? Saudara tahu kenapa? Karena orang Saduki hanya berpegang pada Pentatuk. Bagi mereka firman Tuhan hanyalah kelima buku pertama Alkitab, yaitu tulisan Musa. Jadi karena membatasi inspirasi Allah, maka mereka kehilangan suatu berkat yang sangat besar. Mereka tidak punya pengharapan yang dahsyat di dalam hidup ini. Harus kita akui memang bahwa Perjanjian Lama tidak banyak membahas pengharapan tentang kebangkitan seperti di dalam Perjanjian Baru. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ada. Satu contoh, Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 26. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak atau hancur ya, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Pertama, ayat 25 menyatakan bahwa akan ada penebus atas hidup kita. Dia akan mati dan bangkit di atas debu. Artinya kematian dan kebangkitan Mesias adalah dasar dari pengharapan tentang kebangkitan umat Tuhan. Kedua, ayat 26. Di sini dinyatakan bahwa kulit dan tubuh yang rapuh ini akan terwujud lagi dan akan melihat Allah. Nah, memang ada yang tidak sempurna di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Karena dikatakan bahwa tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Apakah ini mengajarkan kekekalan jiwa tanpa tubuh melihat Allah? Jangan terlalu cepat berkesimpulan. Saudara, terjemahan English Standard Version adalah, "Yet in my flesh I shall see God." Dengan tubuhku aku akan melihat Allah. Demikian juga diterjemahkan oleh New American Standard Version, King James Version, dan NIV, dan banyak yang lain. Artinya ayat ini justru menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir. Satu kali kelak oleh karena telah ditebus, tubuh yang fana ini, yang akan hancur ini, akan dipulihkan, dibangkitkan. Sehingga di dalam tubuhku, tubuh kita ini yang dipulihkan akan melihat Tuhan. Saudara, menghadapi tuduhan terhadap Jokowi, teman-temannya berkumpul dan mereka bersaksi kebenaran tentang ijazah
Jokowi. Saudara, ada banyak teman daripada ayat Ayub 19 ayat 25 sampai 26 di seluruh Alkitab yang menegaskan dan melengkapi kebenaran penting tentang kebangkitan. Setialah, Tuhan menyediakan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu keren.